Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'd. Bagaimana kabarnya siswa-siswi kelas 12 Madrasah Aliyah Negeri 1 Balangan? Semoga tetap sehat dan selalu bersemangat di dalam melakukan pembelajaran jarak jauh seperti saat ini. Pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita tentang sejarah Indonesia. Kita akan melanjutkan pembahasan tentang bagaimana bangsa ini menghadapi ancaman disintegrasi bangsa. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membicarakan bahwa ada 3 macam jenis pergolakan pada rentang tahun 1948 hingga 1965. Yang pertama adalah pergolakan yang berkaitan dengan ideologi. Yang kedua adalah pergolakan yang berkaitan dengan kepentingan. Dan yang ketiga adalah pergolakan yang berkaitan dengan sistem pemerintahan. Di pertemuan yang lalu kita sudah membahas pergolakan yang pertama, yaitu yang berkaitan dengan ideologi. Ada pemberontakan PKI di Madiun pada tahun 1948 yang ingin merubah bentuk negara ini menjadi negara komunis. Yang kedua adalah pemberontakan Darul Islam di Jawa Barat yang bertujuan merubah negara ini menjadi negara Islam. Yang ketiga adalah pemberontakan Gerakan 30 SPKI yang kembali dilakukan oleh Partai Komunis Indonesia dalam rangka merubah negara ini menjadi negara komunis. Pada pertemuan kali ini kita akan membicarakan 2 macam pergolakan lainnya, yaitu pergolakan yang berkaitan dengan kepentingan dan pergolakan yang berkaitan dengan sistem pemerintahan. Yang pertama yaitu pergolakan yang berkaitan dengan kepentingan. Kepentingan di sini biasanya terkait dengan kedudukan orang atau kelompok tertentu yang ketika diharuskan taat dan patuh kepada pemerintah Indonesia, posisi mereka menjadi terancam dan mereka menolak serta ingin mempertahankan status quo. Pergolakan di sini tidak lepas dari para mantan anggota KNIL yang ingin mempertahankan status dan wilayah kekuasaan mereka. KNIL merupakan tentara kerajaan Hindia Belanda yang bertugas untuk menjaga kedaulatan kerajaan Belanda di Indonesia, yang mana kebanyakan anggotanya merupakan bumi putra ya. Jadi kebanyakan anggota KNIL itu adalah pribumi, tetapi bertugas untuk menjaga status atau menjaga kedaulatan negara Belanda di Indonesia. Ketika KNIL dibubarkan, sebagian anggotanya melebur dan bergabung bersama TNI dan sebagian lain tetap berusaha mempertahankan status kekuasaan mereka. Ada 3 macam jenis pemberontakan yang berkaitan dengan kepentingan. Yang pertama pemberontakan APRAH, yang kedua adalah pemberontakan Andi Ajis, yang ketiga adalah pemberontakan RMS. Yang pertama yaitu pemberontakan APRAH. Apa itu APRAH? APRAH merupakan singkatan dari Angkatan Perang Ratu Adil yang dibentuk oleh Kapten Raymond Westerling pada tahun 1949 di negara bagian Pasundan. Ini adalah kelompok milisi bersenjata yang para anggotanya berasal dari anggota kerajaan Hindia Belanda atau KNIL. Penyebab mereka memberontak yaitu adalah pembentukan APRAH sebagai respon dari ketidaksetujuan mereka terhadap pembentukan APRIS atau Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat di negara bagian Pasundan yang berasal dari TNI Divisi Siliwangi. APRAH menuntut agar keberadaan negara Pasundan tetap dipertahankan sekaligus menjadikan mereka sebagai tentara federal di wilayah itu. Memang pada saat itu negara kita tidak seperti saat ini berbentuk negara kesatuan, tetapi berbentuk negara serikat ya. Negara serikat itu bentuknya adalah negara serikat terdiri dari negara-negara bagian atau seperti Amerika Serikat saat ini, Indonesia atau pada saat itu dulu namanya adalah RIS, Republik Indonesia Serikat, terdiri dari beberapa negara-negara bagian. Ada negara bagian Pasundan, ada negara Jawa Timur, ada negara Indonesia Timur, ada negara Dayak Besar di Kalimantan Selatan, ada negara bagian Sumatera. Negara-negara bagian itu atau disebut dengan negara-negara federal itu memiliki kewenangan untuk mengatur dan memiliki pasukan dan tidak terikat dengan negara RIS ya.
Negara Indonesia sendiri merupakan negara bagian RIS, dan negara-negara bagian berhak memiliki bendera serta logo atau simbol kenegaraan yang berbeda dengan negara induknya. Jadi ketika Indonesia atau RIS pada saat itu ingin membentuk APRIS, Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat, yang dikomandoi secara utuh oleh pusat, sekelompok milisi bersenjata mantan anggota KNIL di Jawa Barat itu menolak. Mereka menginginkan Jawa Barat, atau pada saat itu namanya adalah Negeri Bagian Pasundan, itu memiliki tentara resmi sendiri yang terpisah dari tentara APRIS, dan merekalah yang dijadikan sebagai tentara resmi negara federal di negara bagian Pasundan saat itu. Jalannya pemberontakan, APRA bergerak menyerbu kota Bandung dan melakukan tindakan teror. Puluhan anggota APRIS gugur pada saat itu. Diketahui pula, kemudian anggota APRA bermaksud menyerang Jakarta dan ingin membunuh antara lain adalah Menteri Pertahanan Sultan Hamengkubuwono ke-9 pada saat itu dan Kepala APRIS Kolonel TB Simatupang. Namun semua itu akhirnya dapat digagalkan oleh pemerintah. Westerling selaku komandan APRA kemudian melarikan diri ke Belanda. Pada akhir tahun 1950, pasukan APRA mulai tercerai-berai dan pada akhir pemberontakan mereka, APRA bergabung kembali dengan APRIS. Akhirnya mereka dirangkul untuk kembali bergabung dengan tentara negara Indonesia. Selanjutnya yaitu adalah pemberontakan Andi Ajis di Makassar. Ini serupa dengan pemberontakan APRA di Jawa Barat. Seperti halnya pemberontakan APRA di Bandung, peristiwa Andi Ajis berawal dari tuntutan Kapten Andi Ajis dan pasukannya yang berasal dari KNIL terhadap pemerintah Indonesia agar hanya mereka yang dijadikan pasukan APRA di negara Indonesia Timur. Jalannya pemberontakan ketika akhirnya tentara Indonesia benar-benar didatangkan ke Sulawesi Selatan dengan tujuan memelihara keamanan. Hal ini menyulut ketidakpuasan di kalangan pasukan Andi Ajis. Pasukan KNIL di bawah pimpinan Andi Ajis ini kemudian bereaksi dengan menduduki beberapa tempat penting. Bahkan mereka menawan Panglima Teritorium atau Panglima Wilayah Indonesia Timur. Pemerintah pun bertindak tegas dengan mengirimkan pasukan ekspedisi di bawah pimpinan Kolonel Alek Kawi Larang. Jadi pada saat itu di setiap wilayah di Indonesia ada mantan anggota KNIL, ya, karena memang tugas mereka adalah mengamankan wilayah kedaulatan Belanda, dan di setiap daerah itu ada kepentingan Belanda, ya, termasuk di wilayah Indonesia Timur dan khususnya di Makassar. Ada mantan pasukan KNIL yang dipimpin oleh Kapten Andi Ajis. Ketika Indonesia berencana membentuk APRIS di wilayah itu, Kapten Andi Ajis dan pasukannya menolak. Ini wilayah kami dan kami ingin agar kami yang menjadi tentara untuk di wilayah Indonesia Timur. Selanjutnya, pada April 1950, pemerintah Indonesia memerintahkan agar Andi Ajis segera melapor ke Jakarta karena peristiwa ini dan agar dia menarik pasukannya dari tempat-tempat yang telah mereka duduki, menyerahkan senjata, serta membebaskan tawanan yang telah mereka tangkap. Tenggat waktu melapor bagi mereka adalah 4 kali 24 jam. Namun, Andi Ajis ternyata terlambat melapor, sementara pasukannya telah memberontak. Andi Ajis pun segera ditangkap di Jakarta setiba ia ke sana dari Makassar. Ia juga kemudian mengakui bahwa aksi yang ia lakukan bersama pasukannya berawal dari rasa tidak puas terhadap APRIS. Ya, kenapa APRIS yang jadi pasukan tentara, kenapa tidak mereka? Pasukannya yang memberontak akhirnya berhasil ditumpas oleh tentara Indonesia di bawah pimpinan Kolonel Alek Kawi Larang. Selanjutnya adalah pemberontakan RMS di Maluku. Pemberontakan Republik Maluku Selatan dilakukan dengan tujuan memisahkan diri dari Republik Indonesia Serikat dan menggantinya dengan negara tersendiri. Diproklamasikan oleh mantan Jaksa Agung Negara Indonesia Timur, yaitu Dr. Sumokil pada April 1950. RMS didukung oleh mantan anggota KNIL di wilayah tersebut. Upaya penyelesaian secara damai awalnya dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Pemerintah Indonesia mengutus Dr. Laimena, yaitu salah satu tokoh bangsa yang berasal dari
Indonesia Timur untuk berunding. Namun, upaya ini mengalami kegagalan. Pemerintah pun langsung mengambil tindakan tegas dengan melakukan operasi militer di bawah pimpinan Kolonel Alek Kawilarang. Konsentrasi pasukan mereka berada di Pulau Ambon dengan medan perbentengan alam yang kokoh. Bekas benteng pertahanan Jepang juga dimanfaatkan oleh pasukan RMS. Oleh karena medan yang berat ini, selama peristiwa perebutan Pulau Ambon oleh TNI, terjadi pertempuran frontal dan dahsyat dengan saling bertahan dan saling menyerang. Meski kota Ambon sebagai ibu kota RMS berhasil direbut dan pemberontakan ini akhirnya ditumpas, namun TNI kehilangan Komandan Letnan Kolonel Slamet Riyadi dan Letnan Kolonel Sudiarto yang gugur tertembak. Dr. Sumokil sendiri awalnya berhasil melarikan diri ke Pulau Seram, namun ia akhirnya ditangkap pada tahun 1963 dan dijatuhi hukuman mati. Ini adalah 3 pemberontakan yang terkait dengan kepentingan sekelompok bersenjata yang ketika Indonesia ingin melakukan penyatuan, mereka menolak dan melakukan perlawanan. Selanjutnya kita melihat pergolakan yang berkaitan dengan sistem pemerintahan. Ketidakpuasan terhadap sistem pemerintahan di sini diantaranya karena menolak dengan sistem yang dijalankan atau tidak puas dengan kebijakan pemerintah pusat. Ketidakpuasan ini terkait dengan kesejahteraan ekonomi maupun dengan ketidakadilan yang dirasakan oleh kelompok masyarakat di daerah-daerah. Ada beberapa pemberontakan yang terkait dengan ketidakpuasan terhadap kebijakan pemerintah pusat, yaitu pemberontakan PRRI di Sumatera dan pemberontakan Permesta di Sulawesi. Kita lihat pemberontakan PRRI dan Permesta. Latar belakang dari pemberontakan ini, munculnya pemberontakan PRRI dan Permesta bermula dari adanya persoalan di dalam tubuh Angkatan Darat, berupa kekecewaan atas minimnya kesejahteraan tentara di Sumatera dan di Sulawesi. Persoalan ini kemudian ternyata malah meluas pada tuntutan otonomi daerah. Ada ketidakadilan yang dirasakan beberapa tokoh militer dan sipil di daerah terhadap pemerintah pusat yang mereka anggap tidak adil dalam alokasi dana pembangunan. Kekecewaan tersebut diwujudkan dengan pembentukan dewan-dewan daerah sebagai alat perjuangan tuntutan pada Desember 1956 dan Februari 1957. Seperti diantaranya, Dewan Banteng di Sumatera Barat yang dipimpin oleh Letkol Ahmad Hussein, Dewan Gajah di Sumatera Utara yang dipimpin oleh Kolonel Maludin Simbolon, Dewan Garuda di Sumatera Selatan yang dipimpin oleh Letkol Barlian, Dewan Manguni di Sulawesi Utara yang dipimpin oleh Kolonel Vensis Sumual. Krisis pun akhirnya memuncak ketika pada tanggal 15 Februari 1957. Ahmad Hussein memproklamirkan berdirinya Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia atau PRRI di Padang, Sumatera Barat. Seluruh Dewan Perjuangan di Sumatera dianggap mengikuti pemerintahan ini. Sebagai Perdana Menteri PRRI ditunjuklah Mr. Syarifuddin Prawira Negara. Bagi Syarifuddin, pembentukan PRRI hanyalah sebuah upaya untuk menyelamatkan negara Indonesia dan bukan untuk memisahkan diri. Apalagi PKI saat itu mulai memiliki pengaruh besar di pusat dan di kabinet. Tokoh-tokoh sipil yang ikut dalam PRRI sebagian memang berasal dari Partai Masyumi yang dikenal sangat anti dengan PKI. Berita proklamasi PRRI ternyata disambut dengan antusias pula oleh para tokoh masyarakat Manado, Sulawesi Utara. Kegagalan musyawarah dengan pemerintah pusat menjadikan mereka mendukung PRRI. Mereka mendeklarasikan Permesta sekaligus memutuskan hubungan dengan pemerintah pusat. Pada 2 Maret 1957, Vince Sumual memproklamirkan Piagam Perjuangan Rakyat Semesta atau Permesta di kota Makassar, Sulawesi Selatan. Pemerintah pusat tanpa ragu langsung bertindak tegas. Operasi militer dilakukan untuk menindak pemberontakan yang diam-diam ternyata didukung oleh Amerika Serikat. Amerika Serikat berkepentingan dengan pemberontakan ini karena khawatir bahwa Indonesia
bisa saja semakin dipengaruhi oleh komunis, karena pemerintahan Indonesia pada saat itu dikenal dekat dengan Partai Komunis Indonesia. Katanya PKI berada di balik bayang-bayang pemerintahan Soekarno. Pada tahun ini juga pemberontakan PRRI dan Permesta berhasil dipadamkan. Foto di sebelah adalah foto ketika tokoh-tokoh PRRI mendeklarasikan PRRI di Kota Padang. Selanjutnya yaitu adalah persoalan negara federal atau BFO. Memang segala jenis pemberontakan yang sudah kita bahas itu sangat terkait dengan yang namanya negara federal. Pembentukan negara-negara federal atau negara-negara serikat berawal dari upaya Van Mock, ya, salah satu pimpinan pasukan Belanda ketika ingin kembali menjajah Indonesia, menegakkan kekuasaan Belanda di Indonesia. Pada Mei 1948, negara-negara federal mengadakan pertemuan dan melakukan perkumpulan yang disebut dengan BFO, Bejenskom for Federal Overlap. Negara-negara bagian yang termasuk di dalam BFO itu terbagi atau terpecah menjadi dua bagian. Golongan federalis atau pro-Belanda yang ingin mempertahankan bentuk federal, ya, ingin tetap agar negara ini berbentuk negara serikat. Dan setiap negara bagian memiliki wewenang untuk mengatur dan memiliki simbol kenegaraan masing-masing. Yang kedua adalah golongan unitaris atau pro-republik yang ingin mengembalikan bentuk kesatuan agar negara ini kembali seperti NKRI gitu kan, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Negara bagiannya dihilangkan dan semuanya terikat dengan keputusan pemerintahan pusat. Dalam perkembangannya muncul ketidakpuasan di negara-negara bagian RIS atau Republik Indonesia Serikat. Mereka menginginkan kembali ke bentuk NKRI seperti saat ini. Akhirnya pada 17 Agustus 1957 RIS dibubarkan dan NKRI kembali ditegakkan. Kita akan melihat beberapa tokoh yang mereka sangat memperjuangkan integrasi bangsa atau mereka sangat memperjuangkan kesatuan bangsa ini. Yang pertama adalah para tokoh dari Papua. Ada Frans Kaisiepo. Ya, ini kita sering lihat ada foto beliau di uang kertas senilai 10.000 yang baru ya. Ini adalah foto Frans Kaisiepo. Beliau menggagas Partai Indonesia Merdeka pada tahun 1946 dan beliaulah yang menginisiasi nama Papua dan Nederland New Guinea menjadi Irian. Panjangannya adalah Ikut Republik Indonesia Anti Netherlands. Selanjutnya beliau yang merancang perlawanan rakyat Biak kepada Belanda dan menuntut agar Papua bergabung dengan Indonesia. Yang kedua adalah Silas Papare, membentuk Komite Indonesia Merdeka pada tahun 1945. Beliau juga membentuk Partai Kemerdekaan Irian Indonesia atau PKII. Beliau juga mendirikan Badan Perjuangan Irian di Yogyakarta pada tahun 1949. Selanjutnya ada Martin Inde, merencanakan perlawanan melalui Partai Indonesia Merdeka atau PIM. Beliau juga memimpin aksi protes yang didukung delegasi 12 kepala suku di Irian atau di Papua. Selanjutnya ada raja-raja yang mana raja-raja ini mau menundukkan egoisme wilayah mereka demi untuk bergabung dan demi untuk mempertahankan negara ini menjadi negara kesatuan. Yang pertama adalah Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9. Beliau menyatakan Kesultanan Yogyakarta merupakan bagian dari Republik Indonesia pada tahun 1945. Beliau juga memberikan jaminan keamanan penyelenggaraan pemerintahan Indonesia selama masa revolusi kemerdekaan. Bahkan ketika masa-masa revolusi pasca kemerdekaan, Yogyakarta menjadi ibu kota negara Indonesia. Yang kedua adalah Sultan Syarif Qasim II dari Riau. Beliau menyatakan dukungan dan kesetiaannya terhadap pemerintahan Indonesia, menyumbangkan uang sebanyak 13 juta gulden untuk perjuangan rakyat Indonesia. Beliau juga mengajak raja-raja di Sumatera Timur untuk memihak kepada Republik Indonesia. Selanjutnya ada tokoh pejuang perempuan. Di antaranya adalah Opu Daeng Risaju. Beliau bergabung dengan Partai Serikat Islam Indonesia. Beliau menjadi ketua PSII Palopo di Sulawesi pada 1930.
Beliau juga aktif berjuang melawan kolonialisme Belanda serta turut terlibat pertempuran dengan Belanda pada masa awal kemerdekaan. Selanjutnya juga ada para tokoh yang berjuang dalam bidang seni dan sastra. Yang pertama ada Muhammad Yamin. Beliau berjuang melalui pemikiran politik dan karya sastra. Beliau menyumbangkan konsep Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Beliau adalah salah satu orang yang berpidato di depan BPUPKI dalam rangka membentuk konsep Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara 1945. Selanjutnya ada Ismail Marzuki. Ya, ini sering kita dengar lagu-lagu kebangsaan hasil karya Ismail Marzuki. Beliau menciptakan lagu-lagu bernuansa perjuangan. Lagu-lagunya mampu menggugah semangat juang dan jiwa nasionalisme bangsa Indonesia. Ada juga tokoh-tokoh yang berjuang secara fisik dalam rangka menjaga kesatuan bangsa Indonesia. Yang pertama ada Abdul Haris Nasution. Beliau memimpin divisi Siliwangi, menjadi Kepala Staf Angkatan Darat, dan Menteri Keamanan Nasional Indonesia. Syukur alhamdulillah Abdul Haris Nasution lolos dari rencana pembunuhan yang ingin dilakukan oleh PKI pada tahun 1965. Yang kedua adalah Ahmad Yani. Beliau menumpas gerakan DITI dan PRRI di Sumatera, menjadi salah satu korban peristiwa G30S PKI. Pada saat itu beliau adalah Kepala Staf Angkatan Darat dan salah satu orang yang diincar oleh PKI untuk dibunuh. Selanjutnya ada MT Haryono. Beliau menolak rencana PKI membentuk angkatan kelima. Jadi PKI pada saat itu berencana membentuk angkatan kelima, yaitu buruh dan para petani diberi senjata untuk membela bangsa ini. Ya, padahal itu adalah trik PKI agar buruh dan petani bisa dipersenjatai untuk revolusi negara komunis di Indonesia. Beliau juga salah satu korban dalam peristiwa G30S PKI pada tahun 1965. Selanjutnya ada Slamet Riyadi, menjadi kepala komando setiap perlawanan di Surakarta dan terlibat dalam penumpasan gerakan DITI dan RMS di Maluku. Beliau wafat ketika menumpas gerakan RMS di Maluku. Terakhir ada tokoh pejuang pemikiran, yaitu adalah Bapak Muhammad Hatta, memperjuangkan nasionalisme Indonesia sejak masa pergerakan nasional. Muhammad Hatta berpendapat rasa nasionalisme atau kebangsaan muncul karena adanya persamaan senasib yang dirasakan dalam diri bangsa Indonesia. Nasionalisme juga ditemukan oleh adanya kesadaran terhadap persamaan dan tujuan. Pemikiran Bapak Muhammad Hatta menjadi pijakan utama dalam integrasi nasional. Ini adalah tokoh-tokoh yang telah berjuang dalam rangka menjaga kesatuan negara Indonesia. Sampai sini dulu pembicaraan kita terkait tentang bagaimana bangsa ini di dalam menghadapi upaya-upaya disintegrasi bangsa. Di pertemuan yang akan datang, insya Allah kita akan membicarakan tentang bagaimana dinamika politik dan ekonomi semenjak negara ini memproklamirkan diri sebagai negara merdeka hingga akhir dari pemerintahan Soekarno. Kita akan bertemu lagi di pertemuan yang akan datang. Tetap semangat serta selalu jaga kesehatan. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah, ilal liqa ma'as salamah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.